Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video hands on untuk Cisco Pocket Tracer 6.4.1. Jadi pada video kali ini mungkin saya akan menjelaskan saja hasil pengerjaan praktek tracer saya yang untuk implement Ethernet channel ya. Jadi di tugas ini saya diminta untuk membangun jaringan 3 switch. Kemudian saya mengimplementasikannya ke Ether channel dengan dua protokol berbeda, yaitu PAGP dan LACP, serta membedakan modul aktif dan pasif dan disable. Nah, jadi tujuan pada praktek ini artinya adalah untuk meningkatkan performa trunk, link, serta switch dan memastikan semua Ethernet channel itu bekerja dengan benar. Jadi pertama di sini saya diminta untuk membangun topologi seperti ini, yang saya gunakan switch ini sesuai dengan yang ada di activity di sini. Lalu setelah saya membangun topologi, saya mulai mengubah nama tampilannya ini menjadi switch A atau SWA, switch B, SPB, switch C, switch C. Nah, setelah itu saya menyambungkan antara switch sesuai tabel koneksinya ya. Koneksi di sini yang menggunakan kabel straight through, yang kayak contohnya di sini pakai switch 1 ini, switch A, switch B ini pakai gigabyte 1, terus sama gigabyte 2, gigabyte 2 gitulah, gitu terus selanjutnya. Dan setelah semuanya terhubung, udah terjadi topologi sempurna, membentuk segitiga dan dua koneksi persisi gitu ya. Nah, langkah ini memastikan redundansi dan bandwidth ganda saat Ethernet channel diaktifkan. Nah, setelah itu saya lanjut melakukan konfigurasi untuk Ethernet channelnya. Jadi bagian selanjutnya bagian ini, konfigurasi Ether channel ini adalah bisa dibilang bagian inti lah. Bagian inti dari 3 sini yaitu mengkonfigurasi Ether channel menggunakan dua protokol yang berbeda. Yang pertama itu pakai PAGP, kedua pakai tadi itu CLCP. Nah, semua port yang terhubung akan diset ke mode trunk karena mereka menghubungkan antar switch ya. Jadi mungkin di sini ada penjelasan singkat untuk protokol Ether channel itu sebelum masuk konfigurasi. Jadi perlu kita pahami sedikit ya konsepnya. Jadi PAGP atau Port Aggregation Protocol itu protokol milik Cisco ya. Nah, untuk negosiasi antar switch menggunakan mode desirable dan auto. Jadi minimal salah satu sisi harus desirable agar link itu terbentuk. Nah, kedua sisi maksudnya di antara satu kabel ini ya. Nah, jadi maksudnya si switch. Nah, jadi LACP atau Link Aggregation Control Protocol. Nah, ini adalah protokol standar dari IEEE 802.3DE untuk melakukan negosiasi mode aktif dan pasif. Minimal satu switch aktif dan satu switch juga ada satu sisi itu aktif dan satunya lagi pasif agar linknya bisa terbentuk. Kenapa harus
aktif dan satu aktif dan pasif. Jadi untuk mengirimkan data, contoh ya, mengirimkan data dari sini ke sini, dari switch A ke switch C. Salah satu ini ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi seandainya yang aktif ini kan dilewatin terus untuk jalan utama. Kalau seandainya yang aktif ini mati atau ada error di tengah jalan, dia nggak bisa jalan lagi, yang pasif ini nanti bisa lanjutin datanya ke switch C lagi. Jadi ada linknya itu maksudnya. Nah setelah itu saya langsung konfigurasi untuk PAGP nya ya, Ethernet channel. Nah di switch A di switch A itu kan kita udah ubah host name-nya dulu ya tadi sebelum begini. Nah udah kita ubah host name-nya dulu terlebih dahulu. Tadi pokoknya udah diubah host name, terus saya masukin pakai interface range yang untuk gigabyte 1 dan 2 sini untuk si switch A atau switch B. Terus kita pakai komen switch port mode terang untuk memindahin modenya ke terang, dan kita masukin grupnya pakai komen channel group 1 mode disable. Sama juga berlaku juga saat saya lakukan di switch B. Nah mode disable di kedua sisi ini berarti kedua switch aktif itu bernegosiasi sehingga ether channelnya otomatis terbentuk. Nah untuk memastikannya saya sudah ngecek dengan kita coba cek lagi deh. Kita coba cek lagi kita bisa cek dengan pakai comment show. Sorry channel. Nah yang dimana port 1 udah SU, yang dimana menanyakan udah S ini mana nih source 10 U itu untuk up, jadi kedua statusnya di sini udah up status channel. Nah setiap jadi sudah nyambung gitu. Sekarang untuk lanjut step selanjutnya untuk melakukan LACP ya, Ethernet channel, itu kan dipakai ke switch A ke switch C ya. Kalau tadi switch A ke switch B, ini switch A ke switch C. Nah koneksi keduanya adalah antara switch A dan switch C untuk menggunakan fase Ethernet 21 dan fase Ethernet 22 ya tadi. Terus dengan protokol LCP kita lakukan mulai konfigurasi, jangan pakai kita switch, udah masuk interface range di sini, udah masukin range nya, kita pakai switch mode terang lagi komen, terus kita buat grup lagi. Untuk grupnya sekarang untuk grup 2 itu kita pakai modenya mode aktif, sama juga berlaku juga di PC di switch C. Nah kedua sisi ini kan menggunakan mode aktif nih sekarang untuk switch A dan switch C nya. Jadi kedua sisi ini menggunakan mode aktif, jadi si LACP nya ini bakal langsung aktif dan berfungsi tanpa perlu konfigurasi tambahan lagi. Jadi mungkin kita lihatin lagi deh di switch C nya.
udah up buat di sini. Jadi nah kan tadi hasilnya juga udah menunjukkan port channel 2 itu sudah tahu udah aktif gitu ya. Selanjutnya setelah saya konfigurasi yang switch A dan switch C, saya terakhir konfigurasi untuk switch B dan switch C. Nah yang terakhir ini kita buat link dengan cadangan antara switch B dan switch C menggunakan port FO23 di sini dan port FO24. Nah juga dengan pakai protokol LACP ya. Nah, tapi bedanya pada konfigurasi ini si switch C itu aktif bernegosiasi, sementara nanti dibuat switch B-nya itu jadi pasif ya. Nah, untuk pasif itu sama aja kayak untuk konfigurasi yang lainnya, pakai interface range, terus masuk switch port mode terang, tapi di channel groupnya kan ini masuk channel group 3. Itu diganti modenya pakai mode pasif untuk si konfigurasi di switch B-nya. Dan untuk switch C-nya diubah group 3 ke mode aktif. Nah, karena satu dari sisinya aktif dan sisinya lain pasif, nah link itu tetap bisa terbentuk sesuai prinsip kerja LACP. Nah, sekarang karena konfigurasinya udah selesai, saya juga tadi sudah melakukan pengecekan dan sudah 100% untuk cek resultnya juga. Tadi juga kita udah ngecek untuk melihat statusnya udah apa atau belum. Dan mungkin ini aja untuk video hands on pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.